Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Masih semangat? Sehat semuanya ya? Baiklah, untuk materi berikutnya adalah tema 1 dengan fokus muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan ide pokok. Disimak baik-baik ya. Apakah ide pokok itu? Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang membangun suatu bacaan. Dalam ide pokok, terdapat masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, melalui ide pokok, akan tergambar intisari dari bacaan yang diberikan. Ide pokok disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Jadi, perlu diingat bahwa ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Lalu, di mana kita bisa menemukan ide pokok? Nah, pada umumnya, ide pokok atau gagasan utama terletak di dalam kalimat utama. Kalimat utama sendiri adalah kalimat yang menjadi inti permasalahan dari suatu paragraf yang dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang berfungsi untuk memberikan keterangan pendukung yang dapat mendukung dan menjelaskan kalimat utama. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya, ada beberapa macam paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif, di mana paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sementara paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Ada juga paragraf yang memiliki dua kalimat utama, yaitu diletakkan di awal dan disebutkan lagi di akhir. Itu disebut paragraf campuran. Nah, setelah kita memahami apa itu ide pokok, di mana letak ide pokok, sekarang kita coba mempelajari bagaimana langkah-langkah untuk menentukan ide pokok. Ada 5 langkah yang bisa kita tempuh. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermat isi paragraf. Yang kedua, mencari kalimat utama dari paragraf yang diberikan. Apakah itu ada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau mungkin di awal dan di akhir paragraf. Yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks, yang lebih konkret, yang bisa kita pahami. Kemudian yang keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan yang kita temukan tadi. Setelah itu yang kelima, baca kembali bacaan dengan teliti sampai menemukan ide pokok bacaan atau paragraf yang kita cari. Yakinkan bahwa itu adalah ide pokok atau yang paling dibahas dalam suatu bacaan. Nah, setelah kita dapat menentukan ide pokok seperti yang kita cari dari langkah-langkah yang tadi, kemudian coba kita periksa lagi. Kita yakinkan lagi dengan membandingkan ciri-ciri ide pokok. Ada 5 ciri ide pokok yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti masalah. Yang ketiga, dinyatakan secara eksplisit atau tersurat atau tertulis dalam kalimat utama atau kalimat. Jadi sudah ditulis di situ. Yang keempat, ide pokok dituangkan dalam sebuah kalimat
dan kalimat tersebut merupakan kalimat utama. Jadi yakinkan bahwa apa yang kita temukan tadi berada di dalam kalimat utama. Sedangkan yang kelima, jika kalimat utama paragraf tidak melainkan tersirat, maka ide pokok adalah kesimpulan dari isi paragraf. Jadi demikianlah anak-anak cara menemukan dan menentukan ide pokok yang bisa kita pelajari. Nanti kalian bisa mempraktekannya dengan mengerjakan tugas di mana akan disajikan beberapa bacaan, beberapa paragraf. Kalian coba menentukan ide pokok atau gagasan utamanya. Oke, selamat belajar, selalu sehat, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.